Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, sebelum tidur ya, saya mau mengupdate satu hal, satu fenomena yang tentu saja berkaitan dengan fenomena Anies Baswedan. Apa itu? Gini, keterkaitannya adalah mengenai dua hal. Pertama, hari ini AHY ulang tahun dan kemudian diberikan hadiah dalam tanda kutip kemenangan di MA, yaitu PK Muldoko ditolak sehingga kepengurusan yang sah tetaplah SBY ya, atau tetaplah AHY. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan yang juga penting, yaitu dengan siapa yang menjadi wakil presiden. Nah, Yeni Wahid sudah menunjukkan kesediaannya untuk didapuk sebagai wakil presiden Anies Baswedan. Tapi rupanya kubu Demokrat mengatakan enggak. Jadi sobat era sekalian, ulang tahun hari ini hanya mendapatkan hadiah dari PK, tapi belum hadiah dari Anies Baswedan, yaitu kapan ditunjuk sebagai calon wakil presiden. Setelah Yeni Wahid ditolak, kemudian sebelumnya Khofifah ditolak, ya harusnya tidak ada persaingan lagi. Walaupun penolakan dari kubu Demokrat sendiri. Entah kalau Gatot Nurmantio yang diajukan. Menarik ya saudara sekalian. Dan menarik juga coba kita lihat komentar Anies Baswedan terkait dengan ini ya. Tapi rupanya Khofifah ungkap pertemuan reguler Kiai NU belum beri rekomendasi untuknya di Pilpres 2024. Gawat juga ya, kalau semua minta restu sana restu sini. Oke, coba kita lihat berita soal Anies mengatakan itu hadiah bagi AHY ya. Soal kemenangannya di MA. Kita lihat coba. Dan ini juga ada pernyataan dari AHY sendiri yang mengatakan alhamdulillah hari ini kami bersyukur karena diberikan kesehatan dan usia. Insya Allah sisa hidup kita barokah, membawa kebaikan untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Spesial hari ini genap berusia 45 tahun. Siang tadi kami menggelar acara sederhana yang disiapkan oleh Anissa untuk bersyukur dan berdoa bersama. Alhamdulillah sampai hari ini kita bersama dengan keluarga, istri tercinta Anissa Yudhoyono, Aira, adik tercinta Ibas Yudhoyono dan Ruby_26 dan sahabat-sahabat perjuangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di hari yang spesial ini pula. Saya akan meluncurkan 4 buah buku dengan judul besar Tetralogi Transformasi AHY yang mudah-mudahan bisa menginspirasi pembaca utamanya, anak-anak muda. Mohon doanya ya teman-teman. Terima kasih atas segala ucapan dan doanya. Buat saya itu merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat di antara kita. Doa yang sama untuk teman-teman semua. Saya sebenarnya mau diundang itu tetralogi ini, tapi entah di mana undangannya. Akhirnya saya ini. Jadi saya hanya komunikasinya begitu saja ya. Ke alamat mana sebaiknya kami kirimkan undangan bang, tapi undangannya tidak pernah datang. Oke, mungkin juga ketelingsut, saya tidak tahu, I don't know exactly ya, who am I ya, siapalah saya ini. Oke, coba kita lihat ini ada juga Yeni Wahid siap jadi cawapres. Saya punya kedekatan khusus dengan Anies, tapi rupanya kubu Demokrat tidak mau. Coba kita lihat pernyataan Anies soal bagaimana hari ini dianggap
istilahnya hari ini dianggap sebagai hadiah ya. Nih. Anies Baswedan sebut PK Muldoko hadiah ulang tahun AHY. Coba kita bacakan. Tempo.co Jakarta, bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku heran karena putusan MA ihwal peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko CS keluar bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. MA memutuskan menolak gugatan PK Muldoko soal kepengurusan Partai Demokrat. Menurut Anies, tantangan yang dihadapi AHY itu tidak sederhana, sebab kata dia AHY digembleng melalui proses gugatan di pengadilan yang berlangsung sebanyak 19 kali. Kok iya putusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahunnya Mas AHY? Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita untuk Mas AHY, kata Anies di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus. Oh, acaranya di Jakarta Theater mungkin ya. Saya tidak tahu apakah diundang atau tidak akhirnya. Pernyataan Anies dilontarkan kala memberikan testimoni dalam acara peluncuran buku Tetralogi Transformasi AHY. Menurut Anies, pemilihan diksi transformasi sudah sangat tepat, mengingat dalam perjalanan hidupnya AHY telah mengambil pilihan yang sangat berani. 19 kali proses pengadilan itu adalah gemblengan untuk jadi negarawan, melampaui politisi. Itu sebuah tantangan yang tidak sederhana, kata Anies. Sebelumnya MA menolak gugatan peninjauan kembali yang dilayangkan Kepala Staf Presiden Muldoko ihwal kepengurusan Partai Demokrat. Deputi Badan Pemenangan Pemilihan Umum Bapilu Partai Demokrat Kahmar Lakumani menyebut partainya mengapresiasi dan menyambut baik putusan MA tersebut. Keputusan ini sesuai dengan harapan publik dan harapan seluruh kader Partai Demokrat, sekaligus menjadi penanda masih tegaknya keadilan dan kebenaran, kata Kamhar dalam keterangannya. Menurut dia, keputusan MA ini turut menunjukkan bahwa hakim MA masih terjaga kewarasan dan kesadarannya. Demokrat, kata Kamhar, bersyukur atas keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai kemenangan demokrasi. Apalagi Kamhar menyebut putusan MA ini keluar bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yaitu pada 10 Agustus. Kamhar mengatakan keputusan MA turut jadi kado terindah bagi AHY yang hari ini genap berusia 45 tahun. Ini sekaligus menambah daftar rekam jejak keberhasilan, efektivitas dan kualitas kepemimpinan Mas Ketum AHY melawan upaya begal politik KSP Muldoko dan kompradornya genap 18-0, menang telak, kata Kamhar. Ya. Saat Yeni Wahid sebut AHY paling cocok jadi cawapres di depan Anies Baswedan. Rupanya ada juga ya di acara ya. Tempo Jakarta, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar NU Yeni Wahid menyebut Ketua Umum Partai Demokrat AHY adalah sosok yang paling pantas mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Pernyataan Yeni ini dilontarkan langsung di depan Anies dan AHY kala menghadiri acara peluncuran buku Tetralogi Transformasi AHY di Jakarta Pusat. Nah, ini AHY yang udah paling pas, paling top, udah keren ini, kata Yeni Wahid di Jakarta Theater. Yeni menyatakan secara gamblang bahwa Anies cocok dengan AHY, dari figur dan sebagainya sudah paling cocok dengan Anies, kata Yeni. AHY yang mendengar pernyataan Yeni nampak melontarkan senyum. Ditemui di kesempatan terpisah, Yeni menyebut AHY sebagai sosok pemimpin muda Indonesia yang mengaku dirinya memang mendukung AHY jadi pendamping Anies. Saya malah dukung Mas AHY, paling cocok jadi wakilnya Mas Anies, ujar putri Gus Dur tersebut. Sebelumnya Yeni menyatakan siap jika ditunjuk jadi calon wakil presiden. Ia mengatakan dekat dengan 3 kandidat capres yang mencuat. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Artinya memang gak ada ideologinya kalau gitu ya. Tidak ada orientasinya mau ngapain. Pokoknya siapapun yang lengket, yang melamar akan diterima. Kendati demikian ia menyebut kadar komunikasi dengan para kandidat capres antara satu dan yang lainnya sama rata. Hubungan dengan Anies misalnya, Yeni mengaku punya kedekatan khusus dengan bekas gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebab Anies menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina,
kalau dirinya menjadi dosen di sana. Oke. Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus karena Pak Anies jadi rektor. Saya jadi salah satu dosen. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika. Mas Anies tawari saya di Paramadina. Beliau waktu itu jadi rektor, kata Yeni. Sementara Yeni mengatakan juga dekat dengan Ganjar. Ia mengaku tergabung dalam komunitas yang sama dengan baca pres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Ganjar kata dia juga merupakan kawan suaminya di Universitas Gajah Mada. Jadi temannya Mas Ganjar, sebagian juga teman kami, teman main jadinya, kata Yeni. Kedekatan Yeni dengan sosok Prabowo diselisik dari suaminya Dohir Farisi yang pernah jadi kader Partai Gerindra. Prabowo merupakan ketua umum partai bernama Garuda tersebut. Jadi ya namanya komunikasi lancar dengan semua kandidat ini, kata Yeni. Ini menunjukkan bahwa Yeni Wahid tidak punya ideologi kalau gitu ya. Tidak punya stream sendiri ya. Pokoknya kanan kiri oke. Tetapi memang dalam politik ya ada orang yang punya legacy ya. Jadi dia tidak perlu ambil sebuah sikap, tetapi dia tetap dibutuhkan karena dia adalah komunitas yang diterima di kanan boleh, kiri boleh, belakang boleh, depan boleh ya. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Sekali lagi ya, yang ngasih kado baru Mahkamah Agung, tetapi Anies Baswedan sendiri belum kasih kado pada AHY. Padahal kalau Anies tidak ragu-ragu lagi dengan AHY, 10 Agustus adalah momentum yang hebat, yang kuat sebenarnya untuk mendapuk AHY sebagai calon wakil presiden. Tapi rupanya Anies masih masih menuruti apa dalam tanda kutip kemauan Nasdem yang pengen hari-hari terakhir saja, dan ini yang kemudian terus diprotes oleh kubu Demokrat karena merasa diombang-ambingkan. Jadi Anies belum kasih kado, kadonya baru dari PK Mahkamah Agung ya. Oke, sobat semuanya, rupanya karena bukunya tidak sampai ke RH Channel, jadi kita nggak bisa perlihatkan buku tetralogi dari AHY ya. Oke, coba kita bacakan ya. Nyimak tuh pro kejujuran seorang pemimpin. Pak Anies Baswedan yang terbaik for RI 1. Anies Jateng, Gatot Jateng kurang menarik. Oke. Iya ya, tapi jangan lupa Anies itu sebenarnya dari Kuningan dia. Dia lahir di Kuningan, tapi memang besarnya di Yogyakarta ya. Anies dan AHY cocok. Lavani adalah simbol juara 2024. Apa itu? Bola voli ya. Anies dan AHY ideal untuk mencerdaskan bangsa. Woyah. Salam akal sehat, salam akal cerdas. Refli Harun, keren jadas. Oke, men ulta Mas AHY yang ke-45 tahun. Jadi sobat era sekalian, enak jadi AHY ya. Kenapa 45 tahun? Dan sejak reformasi kalau kita hitung 98 ya 25 tahun terakhir dia masuk di dalam kehidupan yang elit ya, anak seorang menteri, anak seorang jenderal, anak seorang menteri, anak seorang presiden, dan kemudian menjabat ketua umum partai politik. Jadi usia yang sangat berkualitas ya, dari 45 tahun, paling tidak 25 tahun terakhir dia mendapatkan legacy yang luar biasa. Nggak kayak kita tuh usia 50-an tahun tetapi sisa cuma kelasnya kelas pinggiran sendal jepit ya. Kelas proletar gitu ya. Oke. AHY bagus namun butuh jam terbang lagi. Kalau boleh diprediksi Anies wakilnya sebaiknya Pak Gatot Nurmantio. Tak perlu diragukan lagi kepatriotannya, Pak Gatot pasti bisa menumpas PKI. Oke. Selamat ulta Mas AHY, Anies AHY mantap untuk Pilpres 2024. Semoga Anies presiden. Saya ngedukung Mas Anies dan siap milih Mas Anies jadi Presiden Republik Indonesia melalui pemilu 2024. Demo buruh kayak main-main. Itu kita tidak tahu ya. Yang jelas malam mereka bertahan tapi sekarang mungkin sudah bubar.
Kemudian yang demo gimana kabarnya? Ya kabarnya sampai pukul 8 malam mereka masih bertahan. Tetapi sekarang saya kira sudah bubar. Karena Sobat Era sekalian, tadi saya ada acara persis di depan Sekretariat Negara. Tetapi yang arah Jalan Majapahit ya. Dan saya tidak melihat keramaian. Atau saya tidak melihat ada keramaian di situ. Mungkin keramaiannya di Patung Kuda. Tapi rasanya sekarang barangkali sudah selesai. Kurang garang demonya. Nggak rusuh, nggak akan didengar. Ngomong sama tembok. Ya gimana ya. Kalau rusuh justru itu tindak pidana. Kemudian Bang RH nggak live demo buruh, itu beda lagi ya. Kenapa Regold ini pesannya dicoret ya. Kemudian apa lagi ya? Pak Gatot cocok jadi Menteri Pertahanan. Oke, Sobat Era sekalian, kita lihat ya ke depan. Apakah Anies Baswedan akhirnya finally akan menunjuk AHY sebagai calon wakil presiden? Karena itulah yang menjadi ketegangan terus-menerus antara Demokrat dan tentu saja Nasdem. Apakah kemudian Demokrat mau merelakan kursi wapres kepada orang lain? Dan orang lain itu yang lebih pantas senior AHY misalnya Gatot Nurmantio. Apakah mereka akan pergi atau lari ketika bukan AHY menjadi wapres? Kita tunggu saja. Karena kalau Demokrat ngambek sudah gagal lah pencalonan Anies Baswedan sebagai capres-cawapres. Dan ini bisa dalam tanda kutip dimainkan oleh Demokrat kalau mereka mau menekan Anies Baswedan. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan semuanya legowo untuk menunggu Anies kira-kira akan menjatuhkan pilihan kepada siapa. Karena yakinlah apa yang dipilih Anies itu adalah pilihan terbaik. Bukan pilihan karena dikte. Karena dia tentu akan ingin memenangkan pertarungan. Kalau menang pertarungan itu bersama AHY ya maka AHY lah orangnya. Tapi kalau bersama Gatot ya AHY yang harus legowo untuk memberikan karpet merah. Demikian juga kalau bersama Yeni Wahid ataupun Hovifah Indar Parawansa. Sobat Era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cie.